biasa 2 minggu sekali kita mengadakan tantangan taklukkan ketakutanmu. Dan malam ini tim telah berada di lokasi di daerah Lembang di salah satu villa, di mana tentunya malam ini telah ada satu peserta yang akan mencoba untuk menaklukkan ketakutannya sendiri. Bentar, dengan salah satu pesertanya. Dan kalau boleh menggambarkan villa di sini, ini villanya mungkin letak agak di lembahnya di arah bawah, di mana di kedua sisi di antara villa ini tidak ada apa-apa pun, cuman villa ini aja. Dan villa ini memang sudah lama tidak terpakai dan masih banyak sisa dari yang terdahulunya. Dan di satu ruangan ini di mana pesertanya malam ini berada, ini ada suatu kayak pendopo gitu, di mana banyak kaca dan juga terdapat cermin yang begitu besar, dan tentunya banyak ruangan-ruangan di lainnya yang sudah tidak terpakai tentunya. Sekarang malam ini kamu perkenalkan peserta yang bakal mencoba menaklukkan ketakutannya malam ini dengan nama kamu siapa? Riri. Udah tahu dengan uji nyali taklukkan ketakutanmu ini? Tahu. Sekarang kalau misalnya Riri sendiri sebelumnya tahu tempat ini nggak? Nggak, jujur aja belum. Sekarang kalau Riri sendiri udah berada di tempat ini, menurut Riri sendiri kayak gimana? Speechless ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya cukup menegangkan, menyeramkan. Semoga nggak ada apa-apa, itu aja. Dan tetaplah Riri udah melihat tempat ini, tetap bakal mencoba untuk uji nyali ini kan? Insya Allah siap. Dan seperti biasa, insan muda, Riri bakal kami tinggalkan di sini sendirian selama cerita pertama berlangsung. Setelah itu akan kembali untuk mengecek keadaannya Riri sendiri. Setelah itu kalau misalkan Riri masih kuat untuk mencoba selanjutnya ke cerita kedua, nanti kita akan lanjutkan kembali. Itu aja dulu, dan mudah-mudahan Riri bisa berhasil melewati tantangan ini. Dan untuk insan muda semua, selamat menikmati cerita-cerita yang telah dipersiapkan. Tidak lupa, jangan dengarkan sendirian. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Selamat malam Jumat. Ada banyak sekali kemungkinan di tantangan taklukkan ketakutanmu. Mungkin saja peserta akan sanggup menjalani tantangan tanpa halangan yang berarti. Atau mungkin saja peserta akan mengalami kejadian menyeramkan yang membuat dia tidak bisa mengatasi ketakutannya sendiri. Semuanya ini bisa kamu dengarkan terus. Insan muda, sekarang saatnya kita sama-sama mendengarkan cerita pertama yang akan dilanjutkan oleh reportase tantangan taklukkan ketakutanmu. Ingat insan muda, jangan pernah kamu dengerin sendirian. Masih memakai kemeja hitam putih, aku tertidur di atas kasurku, ngecek SMS yang ada di handphone sambil mengistirahatkan badanku. Besok masih ada hari UTS yang akan kulalui, jadi sebaiknya aku istirahat dulu. Sebelum nanti malam aku begadang untuk menghafal kisi-kisi UTS yang akan diujiankan besok. Mataku mulai terpejam dan aku pun terlelap. Aku terbangun. Alarm menyala tepat pukul 00 dini hari. Sudah jam 12. Aku segera mengganti bajuku dengan kaos dan celana tidur. Setelah itu, aku mulai mengeluarkan kertas-kertas soal dari dalam tas dan kutaruh di atas meja. Dengan langkah yang berat,
aku berjalan menuju kamar mandi. Gak rugi aku membayar kosan yang mahal ini per tahunnya. Dengan kamar mandi di dalam, membuatku gak perlu takut untuk mandi kapanpun. Air yang hangat yang mengucur dari shower sedikit membuatku merasa tenang. Setelah mandi dan membersihkan badan, aku kembali ke meja belajarku dan mulai membuka kembali catatan buku-buku kuliah. Tapi ketika aku sedang membuka kertas-kertas catatanku, tiba-tiba sesuatu barang-barang terjatuh dari kamar mandiku. Segera aku beranjak dari kursi, membuka perlahan pintu kamar mandiku. Dan terlihat olehku rak di atas wastafelku jatuh, serta peralatan mandiku berserakan di mana-mana. Rak itu seperti patah menjadi dua. Tidak ada pikiran aneh di otakku. Yang terpikir hanyalah mungkin rak itu memang sudah reot. Kemudian aku rapihkan peralatan mandiku dan langsung keluar dari kamar mandi untuk meneruskan belajar. Belum jauh aku melangkah menutup pintu, tiba-tiba saja shower kamar mandi menyala sendiri. Kemudian rasa takutku tiba-tiba mulai muncul. Aku perlahan-lahan mendekati kamar mandi dan ternyata benar, shower kamar mandiku menyala. Seingatku tadi, aku sudah matikan showernya. Aku masuk kembali ke dalam kamar mandi dan memastikan shower itu dalam keadaan mati. Kemudian aku mematikan juga lampu kamar mandi. Ketika aku kembali ke meja belajar, tiba-tiba kejadian aneh muncul lagi. Tiba-tiba saja lampu di kamar meredup, seperti ada gangguan. Aku hanya melihat ke arah lampu dan tidak menghiraukannya sampai aku pun hanya terdiam kaku. Kan tadi showernya udah aku matikan. Tapi kok sekarang nyala lagi? Aku hanya terdiam memandangi pintu kamar mandi yang tertutup. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut, sehingga aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Dan sekarang kaca jendela, suara itu berasal dari kaca jendela kamar. Aku pun tercengang. Otakku berputar dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di otakku. Aku berdiri terpaku di antara meja belajar dan kamar mandi. Dan beberapa detik kemudian, sayup-sayup, aku mendengar suara air wastafel mengucur. Seperti ada orang di dalam kamar mandi.
Aku melangkah pelan-pelan mendekati pintu kamar mandi. Dan ku buka pelan-pelan dan astaga. Aku melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan wastafel. Aku meraba-raba dinding dan menyalakan saklar lampu kamar mandi. Dan ketika lampu mulai menyala, aku melihat nggak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Astaga, tadi dengan jelas aku melihat seseorang berdiri di depan wastafel dan sekarang tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, aku mematikan lampu kamar mandi dan bayangan itu ada lagi. Aku segera lari ke atas kasur dan menutup diri dengan selimut. Tiba-tiba wastafel kembali menyala. Aku mencoba membuka selimutku sedikit demi sedikit dan astaga, sekarang pintu kamar mandinya terbuka dan dari dalam kamar mandi keluar sesosok pria dengan handuk dan dia sambil bernyanyi. Yang paling menyeramkan, pria itu adalah aku sendiri. Ya Tuhan, siapa orang itu? Dan kenapa dia mirip sekali denganku? Pria itu pun menatap diriku yang bersembunyi di bawah selimut. Sepertinya dia juga merasa kaget mengapa ada dua diriku di dalam kamarku. Tak lama aku segera lompat dari tempat tidurku dan berlari keluar kamar. Dan ketika aku membuka pintu, astaga ya Tuhan, sekarang aku melihat seseorang yang mirip denganku lagi, berdiri kaget menatapku, dan dia memakai kemeja hitam putih, menenteng tas. Dia mirip sekali sepertiku saat aku pulang tadi. Aku perlahan mundur dan ketika aku melihat ke arah belakang, orang yang berhanduk dan mirip denganku tadi, dia menghilang. Dia sudah tidak ada. Dan ketika aku membalikkan badan, di depan pintu sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian setelah itu aku terbangun dengan kagetnya. Hah? Semua itu hanya mimpi. Astaga. Aku duduk di pinggir kasur, berusaha untuk menenangkan diriku. Kemudian aku berdiri dan menyambar handuk. Tapi masih ada yang aneh yang aku rasakan. Dan ternyata benar. Ternyata di atas kasurku aku masih melihat diriku mengenakan baju hitam putih masih tertidur. Astaga, ada apa ini? Dan kenapa aku bisa melihat diriku? Ya Tuhan, apa ini masih dalam mimpi? Terlintas enggak? Atau tanpa kamu
batin kamu. Selamat malam insan muda semua. Cerita pertama sudah kamu dengerin, dan di sini di lokasi tantangan di daerah Lembang di salah satu villa yang sudah tidak terpakai, Riri telah berhasil melewati waktu pada tahap pertama ini. Dan apabila Riri masih berani untuk mencoba menaklukkan ketakutannya sendiri pada malam hari ini, hingga kita nyatakan berhasil, tentunya dia akan mendapatkan hadiah. Tapi sebelumnya, ini masih di daerah Lembang di villa yang sudah tidak terpakai, dan pada saat ini di sekitar villa ini, di luar lebih tepatnya, itu kabut sudah mulai turun. Dan sekarang Galang bakal ngobrol sebentar dengan Riri setelah tadi ditinggalkan selama beberapa waktu. Kira-kira kejadian apa yang dia alami, apa yang dia lihat, atau mungkin apa yang dia rasakan, atau bahkan apa yang dia dengar selama ditinggalkan beberapa waktu tadi. Jadi setelah kita tinggalin, apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Mungkin ada sesuatu atau dengar sesuatu? Kalau apa yang dirasain, yang namanya takut, nggak munafik ya, emang takut. Kalau nampak sih, alhamdulillah enggak, jangan sampai. Kalau suara, Ya. memang banyak suara, tapi ya positif thinking aja, tikus. Dan yang tadi sekali sempat ada kayak suara batu atau apa ngelempar ke sini. Lempar ke sini Ya, dari arah luar dari depan sini. Jadi kalau sekali lagi Galang boleh gambarin semudah, villa ini kalau luarnya depannya ini tuh itu adalah langsung jurang ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngelempar, ya ini soalnya jarak rumah sendiri bawah ini cukup jauh, dan ini memang ada di jurang kayak gitu. Sebenarnya suara-suara apa, Ri? Mungkin kalau kamu boleh jelaskan kepada insan muda. Macam kayak gitulah, kayak gini-giniin tembok. Sekarang bakal berbicara sedikit dengan Kang Sam seperti biasa yang selalu menemani. Kang Sam, ini kan maksudnya lokasinya ini mungkin ini agak dekat dengan pinggir jalan ya, tapi ini letaknya ada di bawah. Dan kalau misalnya menghadap dari sebelah sini ke depan sana, ini merupakan jurang kan? Dan tadi yang Riri bilang ada yang lempar batu dari arah depan. Makanya mungkin tidak mungkin ya kalau misalnya orang ya. Betul. Jadi sebenarnya dari awal Riri kan udah dengar suara, kan dari awal kita udah bilang tadi ke Eki kalau di sini ada suara hantu bikin suara-suara noise kan gitu ke Eki. Terus setelah kita cari ternyata di depan itu kan ada pohon gitu. Di situ ada seorang kakek. Cuman bilang kakek bukan orang, masalah tinggi banget. Ya. Belum kita datang ke sini, barusan di atas ya, udah ngobrol, lu dengar nggak barusan? Ada apa? Sudah harimau. Jadi ya kalau bilang tadi krek-krek emang itu macan harimau putih. Ya, kalau misalnya ada suara apa kacakar gitu, mungkin di balik tembok ini juga ini nggak ada apa-apa ya. Di balik tembok ini nggak ada apa-apa, cuma di sebelah tembok ini kan ada suatu kayak gua dan ada tembusan. Jadi kan ada suatu jalan alam, alam gaibnya kan ada di sini. Ya, kalau melihat secara visual ya, kacamata ini kan di sebelah kiri dan kanan dari villa ini juga ini tidak ada apa-apa gitu kan. Di belakang juga apalagi. Makanya kalau tanya sama Riri, tadi lihatnya kesini terus ya. Pasti karena kenapa ketarikan ke alam gaibnya itu pasti kesini terus. Ya. Jadi matanya terus lihat di sini. Sebenarnya kalau di belakangnya Riri ini ada kaca yang cukup besar ya. Ya itu ya susah. Ini sebenarnya ini biasanya suka ada yang nongkrong di sini. Di dalam ruangan ini ya. Karena dia tembus ke belakang ini ke alam yang dimensi yang lain, dan itu yang masuk kita ke dalam kubah itu bawahnya. Ini kan kayak sempit tapi ini villa dan banget. Mungkin kelihatannya kecil tapi sebenarnya kalau di dimensi lain ini adalah merupakan suatu tempat yang begitu besar ya. Dan kalau misalnya di ruangan ini sendiri, Kang Sam, kira-kira mungkin ada sesuatu gitu. Itu coba ini biasa di sini ruangan ini yang ada penjaga jin. Oke, di tembok sebelah kanan di sebelah Riri ini ya. Iya, cuman dia emang hanya diam aja, nggak bergerak. Nggak bergerak. Sementara kalau di luar ini ada ruangan kosong juga. Iya. Iya, ini kan kita kalau kita ini ruang tengah kita belok kanan. Ya. Pintu ini kan Riri sering lihat situ. Ya. Semua orang juga pengen lihat sini gitu kan. Karena emang di situ yang gaibnya yang kencang sekali. Oh,
Kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang mungkin datang dari arah situ. Ya baiklah. Terima kasih Kak Sam. Ini termuda. Sekarang mungkin tergantung dari Ri. Sekarang apa kamu berani untuk mencoba ke selanjutnya, Ri? Insya Allah masih tetap dilanjutin. Mudah-mudahan berani. Dan mudah-mudahan berhasil. Karena kalau misalnya kamu berhasil melewati tantangan ini, sekali lagi kamu akan mendapatkan hadiah. Dan tentunya kita juga mendoakan semoga Riri berhasil melewati tantangan ini. Sementara insan muda di rumah, selama Riri di sini melewati beberapa waktu, tentunya kamu akan selalu ditemani dengan cerita dan selalu mengingatkan, jangan dengarkan sendirian. Bagaimana insan muda? Puaskah kamu dengan reportase tantangan taklukan ketakutanmu tadi? Apabila kamu penasaran bagaimana rasanya mengikuti tantangan ini, ada baiknya kamu segera mendaftarkan diri kamu untuk menjadi peserta tantangan taklukan ketakutanmu. Sekarang, saatnya kita mendengarkan cerita kedua, dan ini adalah pengalaman seorang insan muda ketika dia berada di kejadian gempa di Kota Padang. Selalu ingat insan muda, jangan pernah kamu mendengarkan sendirian. September 2009, Kota Padang hancur. Semuanya menangis, semuanya kehilangan. Karena gempa 7,6 skala Richter. Hampir seluruh bangunan di Padang hancur lebur. Menimpa semua yang ada di bawahnya. Lebih dari 800 orang tewas. Mereka tertimpa reruntuhan. Kehabisan darah karena luka, kehabisan nafas, dan terserang penyakit paru-paru. Dan disinilah aku, 2 hari setelah gempa menyedihkan itu terjadi, berdiri di depan reruntuhan bangunan di pusat Kota Padang. Tidak ada lagi bangunan yang bentuknya jelas. Semuanya sudah menjadi puing. Aku tidak ingin menangis, entah kenapa. Padahal di sebelahku berdiri seorang anak yang terus-menerus memanggil ibunya. Ibunya yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan di depanku. Terjebak bersama puluhan manusia lainnya. Aku berpikir realistis. Mereka semua tidak mungkin bertahan hidup. Mereka semua sudah tewas, termasuk ibu dari anak di sebelahku ini. Namaku Tari, seorang jurnalis lepas. Pekerjaanku bukan hanya memburu berita, tapi berburu foto yang bagus, yang mempunyai banyak makna. Foto yang bagus akan mendatangkan jumlah uang yang bagus juga. Karena itulah aku di sini, di antara puing-puing Kota Padang, untuk mengambil beberapa foto untuk aku jual. Sudah banyak foto yang kuambil di sini, dari mulai reruntuhan hingga air mata orang-orang. Tapi aku masih belum puas. Aku ingin mengambil gambar. Ya, gambar mayat. Mayat yang tubuhnya rusak tertimpa reruntuhan dengan darah masih memenuhi tubuhnya. Itu yang aku cari.
Dan sepertinya di sini adalah lokasi yang paling tepat. Hari sudah gelap. Mungkin sudah sekitar jam 6:30 malam. Aku tidak peduli jam berapa. Aku terus berdiri menantikan sesuatu terjadi. Dan nampaknya penantianku tidak sia-sia. Tiba-tiba saja tim penyelamat berteriak-teriak bahwa mereka telah berhasil mengangkat satu bagian bangunan, di mana di bawahnya tergeletak banyak korban, entah hidup, entah mati. Aku segera berlari mendekati lokasi, mengikuti tim penyelamat dan beberapa sukarelawan. Astaga, mengenaskan sekali keadaan di puing-puing itu. Tidak ada manusia satupun yang bergerak. Tidak ada lagi yang berada dalam posisi yang wajar. Tim penyelamat nampak putus asa. Ini kesempatanku. Aku turun ke dalam puing-puing itu dan mengambil gambar. Karena hari sudah malam dan cahayanya minim, maka aku menggunakan lampu blitz. Aku memotret ke segala arah, mengabadikan mayat-mayat yang tergeletak. Tiba-tiba saja seseorang memegang tanganku dari belakang. Aku segera melihat ke belakang, dan ternyata seorang petugas keamanan. Dia memarahiku. Dia berkata bahwa aku tidak punya perasaan, karena sangat tidak pantas untuk aku mengambil gambar di tengah keadaan kacau seperti ini. Dia pun menyuruhku untuk segera pergi dari lokasi. Jujur saja, aku merasa tidak berdaya menghadapi petugas itu. Aku pun segera pergi menjauh dari galian puing-puing itu. Aku benar-benar tidak melihat lagi peluang untuk mengambil gambar mayat di tempat itu. Kalau aku nekat, bisa-bisa aku ditangkap. Aku duduk sejenak di jalan, berpikir. Tiba-tiba, aku teringat suatu tempat, Pariaman. Sebuah daerah yang paling dekat dengan pusat gempa. Setelah mencari segala cara, akhirnya aku berhasil mendapat tumpangan ke Pariaman. Mereka adalah rombongan sukarelawan yang memang ingin ditempatkan di Pariaman. Kami berangkat menggunakan minibus. Aku duduk di paling belakang bersama seorang laki-laki yang tertidur pulas dari awal perjalanan. Mungkin dia kelelahan. Sambil menunggu perjalanan, aku iseng mengecek hasil fotoku tadi di puing-puing bangunan di Kota Padang. Hasilnya sangat membuatku merinding. Kondisi para korban itu sangat parah. Aku terus melihat-lihat hasilnya. Ketika tiba-tiba ada satu foto yang sangat membuatku merinding. Foto seorang mayat wanita. Dengan mulut menganga dan setengah robek, matanya tertutup karena bengkak tertimpa reruntuhan. Aku pun tidak tahan lagi melihatnya. Aku segera menekan tombol next untuk melihat foto selanjutnya. Ternyata
Masih foto dia. Masih foto mayat wanita bermulut robek itu. Seingatku, tidak ada mayat yang kufoto 2 kali. Lalu tombol next kutekan lagi. Ternyata masih foto mayat wanita itu. Dan kali ini jaraknya lebih dekat. Wajahnya semakin terlihat jelas. Aku mulai gemetaran. Aku yakin sekali aku tidak mengambil fotonya berkali-kali. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku kembali menekan tombol next. Dan ternyata masih foto dia. Kali ini matanya terbuka. Aku tiba-tiba melempar kameraku dan menjerit. Mobil minibus pun mengerem mendadak. Orang-orang di dalam mobil terlihat panik dan bertanya ada apa denganku. Aku kehabisan kata-kata. Aku bingung harus menjawab apa. Dengan gugup, aku jawab saja kalau tadi aku mimpi buruk. Beberapa dari mereka terlihat kesal. Mobil pun kembali jalan. Laki-laki yang tidur di sebelahku tadi terbangun juga dan menyuruhku tenang. Kejadian seperti ini memang sering membuat trauma katanya. Aku mengambil kameraku di bawah kursi dan langsung mematikannya tanpa melihat lagi foto-foto yang tadi. Sekitar jam 1 pagi, kami sampai di Pariaman. Berbeda dengan kota Padang, di sini sepi, jarang sekali terlihat manusia, binatang, bahkan bangunan. Semua rumah sudah rata dengan tanah. Relawan yang datang bersamaku tampak bingung. Lalu, pemimpin mereka mendatangiku dan berkata bahwa mereka akan berkeliling untuk memeriksa keadaan. Dia juga berkata, aku boleh ikut atau diam saja di sini. Hanya saja, aku sama sekali tidak boleh memotret. Tidak boleh sekalipun. Aku mengangguk saja. Aku ikut berkeliling bersama mereka, berjalan di paling belakang, dengan kamera menggantung di leherku. Ya Tuhan, Pariaman memang sudah porak-poranda. Tim relawan terus berteriak memanggil korban, berharap ada yang menjawab. Ketika tiba-tiba lampu blitz kameraku menyala. Iya, lampunya menyala sendiri. Lalu tim relawan melihat ke arahku dengan tatapan marah. Aku hanya mengangkat tangan, menjauhkan tanganku dari kamera. Tak lama, lampu blitznya menyala lagi. Dan kali ini menyala terus-menerus, setiap 2 detik sekali. Seolah ada sesuatu yang menggerakkannya. Aku pun menjerit panik. Tim relawan juga terlihat takut. Tidak ada yang berani mendekatiku. Tepat saat itu, terdengar lolongan anjing entah dari mana. Lampu blitz pun berhenti menyala. Tak lama setelah kejadian itu, aku beranjak pergi meninggalkan Pariaman, menumpang minibus itu lagi. Tiga hari kemudian, aku terdiam di kamar, di apartemenku di Jakarta.
Aku sempat ragu untuk melihat hasil foto-foto di Kota Padang dan Pariaman, karena aku takut. Tapi aku buang rasa takut itu dan menyalakan kameraku, lalu menghubungkannya dengan laptopku. Aku mulai melihat-lihat hasil fotonya. Aku merinding. Ternyata foto mayat wanita yang mulutnya robek di Padang memang ada 4. Matanya terbuka membelalak di salah satu foto. Aku dengan cepat melihat foto-foto lain. Ternyata ada banyak sekali foto di Pariaman. Saat blitz kameraku menyala sendiri, aku melihatnya satu-satu. Ya Tuhan, badanku gemetar. Perutku pun mendadak sangat mual. Di setiap fotonya, di setiap foto yang ada di Pariaman, ada wajah mayat wanita tadi. Insan muda, bukan hanya kejadian seram yang bisa membuat bulu kuduk kita berdiri, tetapi juga ada kejadian aneh seperti kedua cerita di atas. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Dan kita cukup menyikapinya dengan santai dan tidak berlebihan. Biarkan hal-hal yang tidak rasional itu menjadi pelengkap hidup kita. Dan jangan terlalu jauh mengungkapnya, atau dunia itu akan berbalik menghancurkan pikiran kita dengan sugesti-sugestinya. Sekarang kami pamit insan muda. Ingat, jangan pernah sekali-kali kamu mendengarkan sendirian. Selamat malam insan muda semua. Setelah kamu mendengarkan, berakhir pula menyali tantangan taklukkan ketakutanmu ini, di mana peserta malam hari ini, Riri, kita nyatakan berhasil setelah berani menaklukkan ketakutannya sendiri pada malam hari ini yang bertempat di salah satu villa yang sudah tidak terpakai di daerah Lembang. Sekarang, Riri, yang kedua ini ada perbedaan nggak yang kamu rasain dengan yang pertama tadi? Lebih dingin, lebih nyesek ya. Lebih dingin, lebih nyesek. Aja awalnya. Suara-suara yang tadi kamu dengar waktu di awal-awal sama tadi, ada kedengaran lagi atau enggak? Tetap. Suara apa yang kamu dengar? Dan masih kayak tadi lah, suara-suara dari yang duduk. Terus kayak suara-suara langkah gitu. Suara langkah, suara kaki. Iya. Masih ada suara-suara yang lempar batu gitu ya, masih ada? Ada tadi sekali atau 2 kali. Terus juga nggak tahu suges, nggak tahu apa, kayak ada suara orang batuk aja 3 kali. Orang batuk? Itu kedengarannya jelas? Kalau nggak salah, kalau dari suara dari sana, dari depan. Berarti mungkin kalau misalnya dari villa ini ke depan tuh ada di samping kanan ya? Dimana sebenarnya di situ nggak ada apa-apa ya? Iya. Baik. Sekarang bakal ngomong sedikit dengan Kang Sam. Jadi suara-suara tadi masih didengar sama Riri ya. Dan tadi juga ada kejadian yang menyenangkan juga. Jadi waktu pas kita ada di luar, agak sedikit jauh dari villa ini, tadi juga ada salah satu
teman kita yang lagi mendengarkan dari handphone, Iya. tiba-tiba channelnya dia berubah lagi. Ya itu wajar sekali karena emang juga hal-hal seperti itu bisa aja ya dia muncul di mana-mana gitu. Tapi kalau yang tadi dibilang Riri sampai sesak napas, Lebih dingin itu karena emang frekuensinya itu mau nyampe gitu, mau nyampe ke udah mau sama gitu. Udah mau sama. Cuman peserta ini masih punya positive thinking. Positive thinking dan selalu untuk berusaha untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan salah satu kekuatan dia juga sendiri gitu, untuk mencegah hal-hal yang padahal dia udah mulai. Karena kan dari tadi juga si kakek yang tadi itu udah lewat. Ya. Apa mungkin tadi suara batuk yang didengar Riri itu suara? Ya bisa aja. Ya, soalnya kalau misalnya kita lihat ini di samping kanan ini tidak ada apa-apa gitu, sama jurang ini. Karena gini, kalau si alam gaib ini kan kalau kita dengar batuk mungkin di sana juga bukan batuk kali. Bisa aja seperti itu. Jadi kata namanya juga pendengaran. Kalau pendengaran itu pasti berbeda-beda. Ya. Tidak mungkin ada yang sama. Dan sementara kalau tadi ada kabut yang begitu tebal juga, dan kira-kira kalau pas lagi di sini ada suasana apa gitu yang terjadi? Nah itu ya yang tadi si kabut ini kan lagi makanya dari kayak yang kayaknya seperti bisa sesak. Memang dia hanya ingin ngobrol aja bukan ingin ngobrol ya, biasa aja nampakin gitu kan sih, karena sekali ini naik ke atas ya, jalan-jalan tadi langkah kaki juga sempat didengar sama Riri. Betul ya, udah mulai ini ya mungkin udah mulai ingin mendekati udah bukan mendekati lagi ya. Cuman kan aura frekuensinya dari Riri ini kan nggak hampir aja mendekati untuk bisa melihat gitu kan ya. Cuman tidak sampai karena dia punya pemikiran yang kuat gitu. Dia fokus terhadap sesuatu yang positive thinking. Itu yang tidak bisa ditembus. Ya, frekuensi bukan kayak ini frekuensinya. Terima kasih Kang Son. Ya. Dan sekali lagi Insan Muda, untuk Riri sendiri, sekali lagi kami nyatakan kamu berhasil melewati tantangan ketakutan ini dan berhak mendapatkan hadiah. Sekali lagi selamat untuk Riri dan juga sekaligus pamit dari hadapan kamu semua Insan Muda. Dan sekali lagi memang kita tidak tinggal sendirian di dunia ini, masih ada makhluk-makhluk lain. Tapi selama kita sendiri tidak saling mengganggu, insya Allah pun tidak akan mengganggu kita. Dan tadi udah dibuktikan oleh Riri, banyak gangguan apapun yang dia dengar, yang dia rasakan, selama iman kita kuat dan kita selalu berpikiran positif, insya Allah tidak akan terjadi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.